Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Himatus Sofia dari Prodi Biologi semester 2 dengan NPM 4252510008. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi tumbuhan. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan meristem, yaitu jaringan pada tumbuhan. Jaringan pada tumbuhan pada dasarnya dibedakan menjadi dua, ada jaringan meristem dan jaringan dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah dan menghasilkan sel baru, sedangkan jaringan dewasa adalah jaringan yang sudah mempunyai tugas yang spesifik atau sudah sistematik. Jaringan dewasa itu sendiri adalah hasil pertumbuhan dari jaringan meristem. Nah, jaringan meristem menurut asalnya terbagi menjadi dua, ada meristem primer dan ada meristem sekunder. Nah, jaringan meristem primer adalah jaringan yang berkembang langsung dari sel embrionik. Di sini ada gambar pertumbuhan primer pada akar di situ. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertumbuhan primer pada akar. Jadi, pertumbuhan primer pada akar itu mengalami 3 zona. Yang pertama ada zona pembelahan, yang kedua ada zona pemanjangan, dan yang ketiga ada zona pematangan. Bisa dilihat ya gambarnya itu teman-teman. Nah, itu adalah gambar pembesaran dari akar, yaitu akar bawang. Akar bawang diperbesar menjadi seperti itu. Nah, yang paling bawah itu ada root cap atau tudung akar yang fungsinya untuk melindungi akar ketika menembus ke tanah. Nah, setelah root cap terdapat jaringan meristem yang sel-selnya aktif membelah menghasilkan sel baru. Nah, hasil sel baru tersebut akan mengalami pemanjangan, ya ada protoderm, ground meristem atau jaringan dasar, dan prokambium. Nah, setelah mengalami pemanjangan, sel-sel tersebut akan mengalami pematangan. Protoderm akan menjadi epidermis, ground meristem akan menjadi korteks, dan prokambium akan menjadi stele yang nantinya akan menjadi jaringan pembuluh. Tadi kita sudah membahas pertumbuhan primer pada akar. Nah, sekarang ada pertumbuhan primer pada tunas batang. Karena meristem pertumbuhan primer itu dipengaruhi oleh meristem apikal yang terdapat pada ujung batang atau pada akar. Nah, di sini juga sama, mengalami 3 zona, ada zona pembelahan, zona pemanjangan, dan zona pematangan. Nah, bedanya di sini pembelahan selnya itu terjadi pada tunas batang, pada apex. Nah, di situ terdapat jaringan meristem yang menghasilkan sel-sel baru. Disitulah terjadinya pembelahan sel yang mengakibatkan pertumbuhan panjang pada batang. Nah, setelah jaringan meristem menghasilkan sel baru, dia akan mengalami zona pemanjangan. Nah, setelah menghasilkan zona pemanjangan, sel baru tersebut akan menjadi epidermis, ada korteks, empulur, dan kambium vaskuler atau jaringan pembuluh, yaitu ada xilem primer dan flum primer. Nah, di sini ada jaringan primer pada batang. Nah, ini adalah hasil dari proses pertumbuhan primer. Nah, yang di sebelah kanan ada jaringan primer pada batang monokotil, dan di sini ada jaringan primer pada batang dikotil. Nah, jadi di sini ada jaringan primer pada batang. Kan tadi kita sudah membahas jaringan primer pada akar dan jaringan primer pada tunas batang atau pada apex. Nah, di sini ada jaringan primer pada batang atau hasil pertumbuhan primer. Yang di sebelah kanan ada batang monokotil dan di sebelah kiri ada batang dikotil. Nah, jadi perbedaan dari kedua batang tersebut adalah dari struktur berkas pembuluhnya. Pada jaringan
monokotil, berkas pembuluhnya atau silem dan pelumnya itu menyebar, sedangkan pada dikotil dia melingkar dan dikelilingi oleh kambium yang fungsinya untuk menambah pertumbuhan volume pada batang. Itulah alasan mengapa jadi itulah alasan mengapa umumnya pertumbuhan pada monokotil itu batangnya kecil-kecil, karena dia tidak mempunyai kambium yang fungsinya untuk memperbesar volume pada batang. Tadi kita sudah membahas meristem apikal yang letaknya berada di ujung atau berada di apex, berada di akar atau tunas. Nah, sekarang kita akan membahas meristem lateral yang letaknya berada di tepi-tepi batang atau ruas-ruas batang. Nah, ini kaitannya dengan meristem primer. Di sini ada sebuah tumbuhan yang dipotong menjadi 3 bagian. Yang pertama ada bagian A, yang kedua ada bagian B, dan yang ketiga ada bagian C. Nah, di sini mulai terjadi proses pertumbuhan sekunder. Nah, pada bagian A atau bagian yang paling muda itu terdapat korteks dari ground meristem, kemudian ada vascular cambium yang diapit oleh plum primer dan xilem primer, kemudian ada empulur. Nah, bagian yang diapit oleh plum dan xilem itu dinamakan dengan jari-jari empulur, sedangkan bagian yang tidak diapit oleh xilem dan plum itu dinamakan dengan fusiform. Nah, kemudian pada bagian B itu sudah mulai terjadi pertumbuhan sekunder. Nah, dari vaskular cambium vaskularnya itu ada menumbuhkan 4 lapisan, ada pertumbuhan ke dalam dan pertumbuhan keluar. Mulai ada plum sekunder dan xilem sekunder. Nah, pada bagian luar itu ada cambium gabus atau calon dari batang. Nah, setelah cambium gabus ada plum primer, setelah plum primer ada plum sekunder, ada cambium vaskuler, dan kemudian ada xilem sekunder dan xilem primer. Nah, pada bagian C, cambium gabusnya tadi setelah menjadi batang. Setelah menjadi batang yang fungsinya untuk melindungi tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah, vaskular cambiumnya telah di situ ada plum sekunder dan xilem sekunder. Jadi berikut penjelasan saya mengenai jaringan pada tumbuhan, khususnya pada jaringan meristem. Yang kita bahas tadi adalah meristem primer dan meristem sekunder. Nah, kesimpulan pada pembahasan tadi adalah bahwa jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya aktif membelah dan menghasilkan sel baru. Jaringan meristem berdasarkan letaknya terbagi menjadi 3. Ada meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Meristem apikal yang letaknya pada ujung batang atau pada akar, pada apex. Terus ada meristem lateral yang tempatnya pada tepi-tepi batang atau pada ruas-ruas batang. Kemudian ada meristem interkalar yang tepatnya juga pada tepi-tepi atau ruas batang. Nah, jika meristem primer itu kaitannya dengan meristem apikal, sedangkan meristem sekunder itu kaitannya dengan meristem lateral. Nah, pada pertumbuhan meristem primer itu semua tumbuhan pasti mengalami pertumbuhan meristem primer, kecuali pada pertumbuhan sekunder atau meristem sekunder itu biasanya yang mengalaminya gimnospermae dan tumbuhan dikotil. Jadi sekian pembahasan saya dari video ini, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.